Haleluya, shalom adik-adik SMP dan SMK Kristen ini. Kita berjumpa, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Allah dari Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 sampai yang ke-38. Firman Allah berkata, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemerukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu sendiri suatu jerat." Ayat 35, "Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Dan adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari ayat yang ke-36. Dia katakan, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Hari ini kita akan belajar bersama-sama mencegah lebih baik daripada mengobati. Ada kalimat berkata dari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mencegah daripada mengobati. Ini adalah suatu hal di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus berjaga-jaga, kita harus antisipasi. Setiap orang yang contohnya seorang penghuni rumah ada bujangnya, ketika bosnya datang, dia harus berjaga-jaga supaya dia tidak dimarahi bosnya. Sama juga ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Banyak hal yang membuat kita dalam hal bidang kehidupan kita. Contohnya di dalam sakit penyakit, bahkan ada banyak musuh yang menimpa kita. Seperti musuh kita di udara, musuh kita di mana-mana. Tapi di saat kita mengobatinya, berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita, bahwa Tuhan akan bisa menolong kita. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah berkata, Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41 berkata, Tuhan Yesus pun telah memperingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga sambil berdoa agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ketika kita berdoa sama Tuhan, maka si iblis tidak akan mengintimidasi kita. Tapi ketika kita semakin hari semakin jauh daripada Tuhan, pasti si iblis akan senang. Ini hore, anakku sudah jauh daripada Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, mengapa kita harus berjaga-jaga? Yang pertama yaitu lawanlah iblis. Firman Allah berkata, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, lawanlah iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Artinya adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita sudah mempersiapkan diri kita, si iblis tidak akan menggoda kita. Bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa sama Tuhan, pasti tidak bisa digoncangkan oleh iblis. Bahkan juga kita tidak menuruti kedagingan kita, hawa nafsu kita, atau banyak hal yang menjadi hal-hal yang duniawi yang tidak berkenan dan kepada Tuhan. Dan yang kedua, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengapa kita harus berjaga-jaga? Yaitu karena kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah didengar, supaya kita jangan hanyut membawa arus. Artinya adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita berjaga-jaga, orang mengajak kita ke tempat yang tidak baik, membawa kita, menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Ketika kita menjaga hati kita, pasti kita menjauhi dirinya. Jangan sampai ketika orang mengajak kita dalam hal-hal yang tidak baik,
kita terjerumus, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita harus memperhatikan teliti. Contohnya, bagaimana teman kita, apakah dia membawa kita ke tempat yang baik atau ke tempat yang tidak baik. Itu tergantung di dalam kepribadian kita masing-masing. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini dan yang terakhir, yaitu karena kita anak-anak terang dan anak-anak siang, bukan anak-anak malam. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Allah berkata 1 Tesalonika 5 pasal 5 sampai yang ke-6, sebagai anak-anak terang kita harus menjaga diri supaya tidak larut dalam pesta pora dan kemabukan. Adik-adik yang terkasih, anak-anak yang sudah menjadi yang terang berarti dia harus menjadi semakin terang. Sama seperti lampu pada malam hari, ketika kita matikan lampu pada malam hari pasti gelap, tapi ketika kita hidupkan pasti terang. Begitu juga adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan. Di saat adik-adik di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya sama Yesus, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, di situ ada terang. Firman Allah berkata, jadilah garam dan terang dunia. Ketika kita menjadi garam, di situ ada Tuhan bekerja dengan luar biasa. Biarlah pada pagi hari ini yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan selalu memberkati kita, menguatkan kita di dalam setiap perjalanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.